Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Topik bahasan kita kali ini adalah tentang eh, uang, tentang pelit, tentang hambur. Pokoknya tentang duit lah ya, duit, hitung-hitungan tentang duit. Sebetulnya pertanyaannya gini, saya ditanya orang apa bedanya orang yang pelit dengan orang yang hambur atau foya-foya. Apa orang tuh gitu ya? Hanya bisa pelit atau foya-foya. Bisa nggak diantaranya? In between ya, jadi nggak pelit juga, nggak foya-foya. Eh, saya memang termasuk orang yang nggak hitungan ya kalau soal uang, nggak hitung-hitungan, ya macam-macam ya, istilahnya itu nggak hitungan lah gitu ya. Uang bagi saya tuh tidak terlalu penting. Atau orang-orang uang tuh penting pak, ini gitu ya. Saya jadi ingat ini siapa dulu yang bilang, Steve Jobs kayaknya ya. Steve Jobs bilang bahwa dari dulu dia nggak pernah apa ya tertarik dengan uang gitu ya, jadi nggak pernah kepikiran uang karena dari dulu nggak punya uang. Dulu waktu masih muda tidak punya uang, jadi tidak tertarik kepada, tidak mikirin soal duit itu karena nggak punya duit ya, ngapain juga dipikirin gitu ya. Terus setelah tua dia juga duitnya banyak, jadi nggak pernah mikirin duit, jadi duit nggak pernah jadi pikiran. Nah, saya ambil filsafat seperti itu dulu, sama juga ya. Dulu nggak punya duit, kalau sekarang adalah ya gitu. Tapi jangan-jangan nggak punya duit juga gitu. Jadi nggak pernah mikirin duit karena nggak pernah punya duit, jadi saya nggak pernah hitung-hitungan. Jadi kalau ada apa ya sudahlah dikeluarkan, ini ya kalau mau nyumbang, kalau mau invest, kalau mau traktir orang, nggak pernah hitung-hitungan lah. Jadi gampang. Nah, teman-teman saya ternyata banyak juga yang kayak gitu ya, kita buat bisnis nggak pernah hitung-hitungan, yang alhamdulillah jalan-jalan baik teh karena kita penuh dengan kepercayaan ya. Bisa nggak ya? Ternyata bisa juga hitung-hitungan. Sisi lain lagi adalah hambur, foya-foya. Wah, kalau gitu Pak Budi foya-foya, nggak juga sih gitu. Foya-foya nggak juga gitu. Jadi contoh foya-foya apa ya, berlebihan lah ya, berlebihan. Sebagai contoh, saya pernah ditraktir orang. Orangnya orang kaya banget ya, orang kaya banget, traktir itu diajak makan. Wah, menunya ke restoran yang menunya luar biasa edan lah ya. Ada menu yang harganya satu porsi itu 1 juta rupiah gitu ya. Waduh ya. Boleh makan apa aja gitu. Saya nggak tahu dia ngetes atau enggak gitu ya. Tapi saya nggak tertarik ya makan yang 1 juta rupiah. Dalam bayangan saya tuh saya nggak tega ya makan menu harganya 1 juta rupiah untuk saya makan sendiri sekali makan itu. Nggak kebayang aja, nggak tega ya. Jadi saya pilih yang murah aja gitu. Nah, itulah definisinya tadi ya, hambur foya-foya tuh yang mahal luar biasa nggak perlu gitu. Baju juga saya juga baju biasa ya, nggak pakai baju yang foya-foya segala macam ya. Jadi beda ya, memang ada orang yang bajunya lebih mahal daripada ini gitu ya. Gitar gitu, gitar juga saya gitar. Nah, sebentar ya, saya ambil gitar saya juga ya. Ya, gitar saya ini juga gitar, kalau ini gitarnya gitar murah meriah ya. Saya juga beli gitar ini dulu. Gitar saya ini juga mungkin harganya juga 1 juta dulu ya. 1 juta mungkin udah sama amplinya, saya lupa ya nih. Tapi ini gitar murah meriah juga ya. Dan ini gitar gitar elektrik pertama saya, sampai sekarang saya masih suka. Kalau dilukis ini dilukis oleh John Mart ya, Kapten John Martono ya. Ini lukisannya dia, keren nih gitarnya. Tapi lagi-lagi maksud saya adalah poinnya saya nggak berfoya-foya. Demikian juga dengan kendaraan saya juga adanya ya, kendaraan yang bisa jalan reliable from point A to point B kata orang ya gitu. Jadi gitu, nggak ingin juga kendaraan yang mewah-mewah yang harganya wah super miliaran gitu ya. Mungkin pada masanya, mungkin karena masanya ya, mungkin saya karena sudah berusia jadi tidak begitu lagi. Tapi nggak juga begitu, mungkin karakter juga ya. Ya suatu saat juga pengen punya mobil-mobil yang keren lah gitu, tapi tidak dieksekusi karena tadi ya, nggak tega aja ya, hambur atau foya-foya. Balik lagi, jadi nggak hitungan. Kalau nggak hitungan, misalnya saya ngobrol dengan beberapa orang, ketemu dengan teman-teman, traktir ya traktir aja, berapapun traktir aja gitu ya. Kalau kebanyakan saya malah ditraktir. Ada teman-teman saya yang lebih kaya dari saya, traktir saya. Bahkan yang tidak lebih kaya dari saya pun traktir saya. Mungkin wajahnya 15 ya, jadi traktir itu. Saya sering ditraktir sama teman-teman, karyawan, staff, peer segala macam traktir saya itu. Tapi mungkin karena
hanya respect ya, out of respect. Mereka pun nggak hitungan ya, traktir saya ya, Pak Budi mau makan ya, karena mereka tahu juga kalau saya makan juga nggak mewah-mewah juga ya, dibeli kasih makan apa nasi sama sate itu udah puas ya, ayam juga udah puas gitu ya. Nggak harus stick yang harganya 1 juta tadi. Balik lagi, saya melihat banyak orang yang pelit ya, pelit ya, hitungan banget, 1.000 teh dihitung, 10.000 teh dihitung, 20.000 teh dihitung. Saya tidak ya, jadi kenapa Pak Budi bisa gitu? Nah, saya tuh prinsipnya ini memang prinsip yang saya anut, yaitu bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur dari atas sana. Kalau dari agama saya, rezeki itu sudah ada, Allah sudah mengatur rezekinya, nggak bakalan salah. Jadi kalau kita punya rezeki yang banyak ya nggak bakalan salah, nggak akan meleset lah. Saya punya banyak pengalaman yang seperti itu. Sebagai contoh, ini kalau diceritain jadi ria nggak ya? Tapi saya ceritakan aja ini story ya, bukan maksudnya untuk riaknya atau apanya gitu. Tapi jadi ceritanya begini. Suatu saat ada sesuatu ya, saya punya duit, saya lupa ya ada sesuatu yang membutuhkan sumbangan banget gitu ya. Sumbangan banget, uang saya itu di kantong, kebetulan waktu itu ada 730 atau 725 atau 750, saya nggak ingat gitu ya. Jadi ya sudahlah, saya relakan ya itu untuk sebagai sumbangan. Oke, nah saya relakan karena ada yang lebih membutuhkannya lagi gitu ya. 1 jam kemudian tiba-tiba ada lagi, Pak Budi ini ada honor, dulu Pak Budi jadi pembicara apa, nilainya 730. Saya bilang gitu ya, kalau yang namanya rezeki itu ya, itu nggak lari kemana-mana. Di 730 keluar, 330 datang lagi dari rezeki yang tidak tahu ya. Nah itulah, karena memang rezeki itu dari sumber-sumber yang kita tidak ketahui, dari sumber-sumbernya yang kita tidak ketahui. Balik lagi gitu ya, jadi janganlah terlalu pelit ya, hitung-hitungan banget gitu ya. Jadi ini pengalaman saya, tapi tentu saja Anda punya contoh yang lain dan masing-masing orang bisa menerapkan hidupnya masing-masing. Jadi janganlah pelit, tapi jangan juga foya-foya atau hambur, in between. Kalau harus keluar uang 20.000, keluarlah 20.000. Kalau harus keluar 50.000, keluarlah 50.000. Kalau ini untuk kebersamaan kita bersama-sama, ya ikutlah iuran gitu. Oh ya, ada cerita lagi ini juga cerita karena saya tidak ingin juga menjadi parasit ya, orang yang tidak ingin kontribusi apapun terhadap grup, terhadap society. Jadi dulu ketika saya ngurusin domain waktu itu ya, ini pokoknya ceritanya panjang, tapi pada suatu saat kami pengelola domain dunia itu diminta untuk memberikan kontribusi atau dipaksa memberikan kontribusi kepada ICANN pada waktu itu ya, berubah dari IANA jadi ICANN. Nah pada waktu itu kami diminta untuk membayar $1 per domain yang ada di Indonesia. Wah, waktu itu negara-negara lain marah, ini Inggris malah, karena Inggris sudah banyak domainnya, ada 100.000 lebih ya, jadi dia harus bayar 100.000, saya sedikit. Tapi kemudian gimana ya, saya juga paham bahwa saya juga tidak ingin kita ini mengeles ya, kita nggak punya duit, tapi kita ingin ikut berkontribusi juga. Jadi waktu itu saya negosiasi, dasar orang Indonesia, saya negosiasi, saya bilang gini, kami ini negara Indonesia yang masih baru dalam dunia internet segala macam, maka ya kami tidak sanggup kalau untuk membayar seperti yang diminta itu, tapi kami juga tidak ingin jadi parasit, kami juga ingin ikut berkontribusi, maka kami cuma sanggupnya bayar $2.500 per tahun. Gitu. Dan diterima. Ternyata nawar juga diterima ya, karena mereka melihat itikat baik dari kita ya. Jadi saya juga tidak ingin jadi parasit, penumpang yang ya hanya dompleng aja gitu ya. Saya ingin kontribut sesuai dengan kemampuan kami waktu itu, $2.500 per tahun ya. Jadi ya itulah yang kami sanggupi, ya itulah yang kita berikan. Nah demikian pula gitu ya, kalau Anda di society jangan nunggu sampai Anda punya uang atau kaya atau apa, kontribusi lah ya. Kalau Anda harus ikut nyumbang, misalnya keamanan di lingkungan Anda, nyumbang 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, 200.000, nggak tahu lah, ikutlah nyumbang untuk menyatakan bahwa I am part of the society, saya ingin ikut juga kontribusi, saya tidak ingin jadi parasit, begitu ya. Jadi penutupnya apa ya? Penutupnya kalau mau nraktir saya, nraktir aja saya. Ceritanya kok menjadi lebar kemana-mana ya. Demikian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.